tiba-tiba waktu ikut Yesus dan sungguh-sungguh diubahkan semua kehidupan. Bayangkan seorang manusia awal yang sampai lah, sniper nggak sampai, mukanya pun kata orang Rustam Lubis, dosa tampang luar biasa, tetapi Tuhan pakai. Tuhan pakai. Siapapun kita, saya percaya Tuhan pasti pakai. Tergantung kita percaya atau tidak. Ya, percaya. Amin. Yang mujizat itu di Kapernaum, yang bukan yang kedua nanti kita setelah Kapernaum, kita itu ya ke tempat di mana Saint Peter Penesi tentang waktu itu Yesus bangkit ketemu dengan Petrus. Apakah kau mengasihi aku? Nah ini pertanyaan. Apakah kau mengasihi aku pada Tuhan? 3 kali Petrus tanya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak percaya. Cuma melihat Yesus dahsyat, Yesus ajaib, tapi tidak mengenal. Makanya Tuhan tanya, apa kau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan Petrus tangis kan? Dan akhirnya dia melayan Tuhan. Bukanin aku dong. Hah? Kalau aku Mama Susan sama lagi, biar orang dia meluk ya. Dan aku ambil. Gitu aja. Mau berapa? 1 aja. Hah? 1 aja. Juga lagi Susan. Baru guys, kita lagi sarapan, nunggu bangun langkah. Jadi kita lagi sarapan, jadi siapkan tenaga fisik untuk berangkat. Perjalanannya lumayan jauh. Kalau ini sama aja, enak juga. Menurut perut Indonesia. Itu apa sih itu? Ini roti gandum, Bang. Roti gandum sama zaitun. Atau yang satunya ini kayak macam anggur gitu. Itu anggur apa itu? Tapi nggak enak. Kita cari kopi dulu ya. Saya tahu. Itu saya loh mah, pakai susu. Mau? Ini minuman kita, kopi susu, Nescafe kopi susu. Ini banyak banget yang nyobain makanan-makanan. Kita semua bekerja di susu. Sama punya botol. Minum aja susu, bikin. Bisa jalan? Bisa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Boker tov semua. Doakan teman kita cepat sembuh Bapak Ibu ya. Amin. Ya, so. Mari kita buka jala. Kita buka jala pagi ini Bapak Ibu dengan lagu bahasa Spanyol. Boleh? Boleh. Bahasa Spanyol. Besok bahasa Portugis. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerahmu semalam dan berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Iya. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, pagi lagi Bapak Ibu.
Yuk kita berdoa sama-sama. Biar perjalanan kita terus Tuhan sertai, dan saudara kita Cornelius cepat disembuhkan. Amin. Kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini Kau berikan kesempatan kami kembali untuk melanjutkan perjalanan kami di tanah perjanjian ini. Terus merapi kami, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mengintimidasi, menghadang kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya perjalanan ini pasti berhasil Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Cornelius. Ayo kita sama-sama berdoa buat Pak Cornelius. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat Pak Cornelius dan kita semua. Di dalam nama Yesus, Engkau yang punya langit dan bumi, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami hanya mengandalkan Engkau, dan kami percaya Tuhan semua berjalan dengan baik Tuhan. Apapun yang kami alami, Engkau berkata Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan kami yakin Tuhan, kemuliaan menyatakan kami siap berjalan. Urapi juga Tuhan Pak Nisim Tuhan dengan kuasa dan urapan juga Pak Ismail, sertai dengan kekuatan yang baru. Oke, Bapak Ibu, salah satu perintah di agama Yahudi ada 613 perintah ya. Dan salah satu perintah yang Tuhan bilang, orang manusia dan binatang hari ke-7 hari istirahat ya. Namanya Sabat, hari Syabat Bapak Ibu, Sabat, hari istirahat. Keluaran 28. Dan tanah juga Bapak Ibu, tahun yang ke-7 itu satu tahun tidak boleh ditanam apa-apa. Tahun yang ke-7 tidak boleh ditanam apa-apa Bapak Ibu, namanya tanah istirahat atau tanah Sabat Bapak Ibu. So orang manusia, binatang dan tanah. Satu yuk kita nyanyi yuk. Satu tes ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, sekarang kita kembali lagi di hari berikutnya, hari kedua. Mengunjungi tempat selanjutnya. Bukit Sabda ya. Ini apa ini, apel ya? Jeruk ya. Ini ada kucingnya, jinak banget nih. Ini namanya Bukit Sabda Bahagia, tempat Yesus apa ya, memberitakan firman. Bukit Sabda Bahagia. Oh ya, kayaknya lupa topi deh. Bentar kita ambil topi dulu.
Online schedule dengarkan kata misi dan Pak Pendeta ya. Busnya tinggal. Busnya tinggal. Udah naik taksi. Naik Damri. Dia kasih yang ini. Kasih lagi tak ada nih. Salah kamu. Nih Bukit Sabda Bahagia. Ini dia Danau Galilea. Danau Galilea. Bukan ambilan waktu. Danau Galilea. Kita bawa atas kah? Mantap nih. Kapalnya di mana ya? Wow. Wah, ini ketua kita paling jago. Ini jinak betul kucingnya ini. Jinak sekali. Kalau mau ambil diam-diam aja Pak ya. Ini Danau Galilea. Jangan ditinggalkan. Kayaknya bakalan habis memori lagi nih. Kalau begini, foto begini tersimpan sendiri Yang di mana? di foto. Ini pohon apa lah ini, nggak tahu nih. Pohon apa ya? Kayaknya baru lihat di sini pohon ini. Lain. Kayak pohon, mungkin ini pohon ara mungkin, enggak ya? Ada anjing, ada kucing. Aduh, agak sakit kepala di mobil tadi. Mabuk. Tapi cuma jangan santai. Ikutin itu. Anjing itu. Apa itu? Kita kita jangan santai diikutin. Kita mau kita kejar dia, lalu dia. Tandanya itu dia mau ikut. Ada nih mana ya? Ambil aja bawa ke Indonesia. Iya. Maunya, tapi kalau dia mau ikut. Ya itu jinak sih. Pak pulang. Ini bagus nih kucing ini. Iya. Modelnya. Tadi pagi malah kucingnya bagus di hotel tuh. Ada kah? Yang mana? Ada pagi jam 4 aku keluar. Oh iya, memang banyak kucing kayaknya di sini. Kayak kucingnya bulunya bagus dulunya. Ini di gereja mana kita ini? Sabda Bahagia kan? Sabda Bahagia. Iya. Ini dia Danau Galileanya. Ada di bawah. Ternyata dia agak naik gini ya. Aku kira di pinggir danau gitu. Masih di tempat sama Sabda Bahagia ya, di mana Turis bersabda atau mengajarkan 12 muridnya tentang ucapan bahagia. Dan di sini juga di atas di bawah itu Danau Galilea ya, di mana Tuhan Yesus sambil mengajar terus memberi makan 2 ekor ikan dan 5 ekor Ya, 2 ekor ikan. Ya, jangan main dulu saya kasih tahu. Di sini. Come Oh on, itu gerejanya. let's go guys. Gereja Sabda Bahagia. Bukan ini ternyata yang sebelah situ. Bagus juga model bangunan klasik-klasik.
Wis, mereka pintar banget. Anu taman-tamannya mah keren banget. Di sini lokasi Tuhan Yesus. Apa memberitakan sabda ke 12 murid. Lalu dia turun ke bawah di pinggir danau Galilea, memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ternyata tempatnya agak dingin ya. Ini bagus ini fotoin mereka. Nanti kita foto sini. Ini suhunya ini 18 derajat kayaknya. Kayak AC juga nih. 16 tahun. Ini dia. Makanya Mantap. 15-nya itu balik. Ayo tolong yang di belakang. Ingatin temannya. Saya tuh Oke, siapa mau baca Bapak Ibu Alkitab? Ada 2. Kita baca dulu Matius pasal 5 ayat 1 Bapak Ibu sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Lalu kita baca Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Kalau Ibu baca Matius, siapa mau baca Lukas? Ini Lukas 6 ayat 12. Tapi nanti setelah selesai. Iya. Oke, tunggu masih ada. Lukas 6. Nanti kita baca Matius pasal 5 dulu ya. Ayat 1 sampai dengan 12. Ibu Bapak Pendeta. Ucapan bahagia atau khotbah di bukit Bapak Ibu. Dan waktu itu Bapak Ibu tempat ini terbuka, belum ada gereja ya. Karena abad pertama belum ada gereja Bapak Ibu, belum ada agama Kristen. Dan waktu Yesus berkhotbah di tempat ini, di bawah di daerah ini ada ribuan orang Bapak Ibu. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar suara Yesus? Waktu itu belum ada mikrofon ya. Tapi di bawah Bapak Ibu, bukit di bawah itu bentuknya seperti teater. Dan waktu Yesus bicara, angin angkat suara Yesus dan angin turun ke bawah Bapak Ibu. Oke, coba baca silakan. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama dengan tema perikop, khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Terima kasih. Ini Injil Matius pasal 5 Bapak Ibu.
Bapak Ibu, setelah kita baca Injil Matius pasal ke-5, apa kita dapat, apa kita mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu, etika agama Kristen ada di Injil Matius pasal yang ke-5. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau ada seorang yang dia tidak tahu apa itu agama Kristen, ada apa di agama Kristen, kita dia baca Injil Matius pasal 5 Bapak Ibu, etika agama Kristen. Oke? Sekarang Bapak Ibu, ini juga tempat di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 Rasul. Siapa yang baca Injil Lukas, silakan ke sini di depan jemaat seperti bar mitzvah. Ya, baca. Lukas 6 ayat 12, Yesus memanggil ke-12 Rasul dan ada nama-nama ya Rasul di sini Bapak Ibu. Apa? Yesus memanggil ke-12 Ya, silakan. rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, ini 12 Rasul Bapak Ibu, 12 murid. Tapi nama yang pertama siapa Bapak Ibu? Petrus, Simon Petrus. Oke. Siapa yang terakhir? Yudas Iskariot. Dia kurang penting. Yudas Iskariot yang dari yang paling penting itu Petrus Bapak Ibu dan Simon sampai yang ini Bapak Ibu tempat Yesus memanggil ke-12 Rasul. Karena itu tempat ini Bapak Ibu salah satu tempat yang penting dan suci untuk Kristen. Karena khotbah di bukit, ucapan bahagia dan tempat di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 Rasul. Bapak Ibu gereja di depan, gereja namanya gereja Sabda Bahagia dibangun oleh teman kita dari Italia namanya siapa? Antonio Barluzzi. Arsitek dari Italia Bapak Ibu yang terkenal, dia bangun kurang lebih 20 gereja di Tanah Suci Bapak Ibu. Di Bukit Sabda Bahagia di sini, di Taman Getsemani, gereja segala bangsa, gereja Yesus menangis di kota Yerusalem, gereja di Padang Gembala, besok kita ke Padang Gembala Bapak Ibu. So dia Bapak Ibu lihat ada dua macam batu yang warna hitam dan batu warna putih. Batu yang warna hitam itu batu vulkanis dari daerah ini Bapak Ibu, dan batu yang warna putih itu batu kapur dari Galilea di atas. Oke, Bapak Ibu gereja ini gereja Katolik, Ordo Fransiskan, tapi di tempat di gereja ini tidak ada romo-romo Bapak Ibu, hanya suster ya, tidak ada romo Bapak Ibu, dan biara ada di belakang ya biara. Dan apalagi ada di sini hotel, ini hotel Bapak Ibu. Ini hotel kecil, ada berapa 40 atau 50 kamar Bapak Ibu. Tapi ini hotel hanya untuk rombongan romo-romo Fransiskan yang datang dari Eropa Barat Bapak Ibu, Prancis, Italia, Spanyol dan lain Bapak Ibu. Oke? So ini tadi saya bilang, menurut saya ini tempat yang paling cantik, paling indah di sekitar Danau Galilea Bapak Ibu. Karena lihat atmosfer di sini, ada banyak pohon, bunga, dan lihat Danau Galilea di bawah, dataran tinggi Golan, kota Tiberias kelihatan, bukan hari ini tanah kabut, tapi yang biasa kota Tiberias kelihatan. So Bapak Ibu silakan masuk gereja, foto-foto 10 menit cukup ya. Ya silakan Bapak Ibu. Mana Pak Pendeta mau tambah sesuatu? Sabda bahagia. Sabda bahagia. Gereja Sabda Bahagia. Kita mau coba masuk ke dalam. Silent. Kalau ini sih mana ya, nggak ada peninggalan apa, cuman baru dibangun, gerejanya baru dibangun. Yang di lokasi ini yang
tempat sabda bahagia seperti ini ya tampilannya. Kecil aja sih, gerejanya kecil. Terus ada tempat jendelanya. Ini tampilan dari sini kelihatan Danau Galilea. Ternyata begini. Bangunannya sudah modern ya. Karena sudah dibangun di era sekarang. Cuman jadi tempat peringatan aja. Bangunannya pengen bikin sinematik. Saya di belakang. Dari hati ini. Ayo, terus kok. Ayo, mas, ayo. Hati. OTW. Tinggal kalian. Ayo, sudah cepetan yuk. Suaranya ini lebih keras. Betul Bapak, Bade. Masalah bakunya. Dari hati itu mana? Yang perlu suara keras. Suaranya apa? Ringan aja. Ini snack. Makanya setiap konsumsi di tempat tidak apa-apa dibawa. Karena pengalaman yang teman Pak Pendeta yang sudah kesini cerita ke saya. Jadi tidak masalah kalau sudah makan boleh dibawa. Ada telur, ada roti. Nanti kalau lapar kan, Kenapa? kan tidak makan nasi tadi toh. Nah, nanti aduh. Mas, balik-baliklah kameranya. Oke, beres nih. Ini video ini. Ini aja yang artisnya jalan kita kan. Iya. Sambil lah ngomong-ngomong dulu kan. Jelasin ini di mana gitu. Mas, sini dulu ngomong. Oh ya berdua ya. Nah, pas sudah. Rencananya kami nanti perkawinan di Kana itu kan ada. Oh ya, Karena pas. kami berdua nanti di situ juga pernikahannya. Mantul.
Nah, di sini seperti kan nih. Wah, ini bisa kesampaian loh ini. Di Ini Danau Galilea. yang udah ngomong di sini kesampaian. Gereja Bukit Ayo. Bukit Bahagia. Bahagia. Nah, kan Bukit Bahagia lagi. Diwawancarai. Oh. Wartawan internasional. Ini wartawan ugal-ugalan. Yang teranak sama Melati. Melati. Ini tapi itu ngapain? Panen ya Pak, panen. Panen dari semak-semak. Iya, keluar dari semak-semak ngapain? Ayo, cepet-cepet. Bisa nggak sih bawa ke Indonesia ini bibit? Terima, silakan. Yang mau ke toilet silakan. Ke toilet dulu. Jam 11 kita booking perahu naik. Mau beli apa? Jam Ayo. Woi. Tarik Pak. Ya. Oh, lanjut lagi. Ya, Pak, mau naik apa? ini buah jeruk. Buah jeruk asli. Made in Israel. Sampai sini sampai sekarang kayaknya nggak ada kulihat abang foto, kayaknya abang cuma video. Ya itu. Lebih enak video. Yang pegang kamera malah nggak ada video, nggak ada fotonya. Lebih enak kan video. Nggak apa-apa, yang penting itu kan momen. Yerusalem, ini dia bis kita. Besar juga ini bisnya. Oh my, jangan lupa lagi HP. Kita mau pakai ikan petrus. Ya. Siang kita mau pakai ikan petrus. Sekarang kita mau pakai ikan ya. Semua saudara sahabat mau ke danau dulu. Sampai ketemu lagi nanti di Yerusalem. Belum pada datang semua. Ya udah naik aja duluan lah. Belum kah? Itu masih di situ. Tuh, masih banyak di belakang. Ini dia tempat Tuhan mau berkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini beli apa ini? Cepat-cepat. Gereja Tabaka. Tabka. Tabka. Tabka, ya. Tabka, ya. Tabga. Tabka, kalau bahasa Arab, tabkha. Tabka. Kha di bahasa Arab. Tapi tabka atau hibta pegon, ya. Mari tepuk tangan sama-sama sudah berkumpul. So ini Bapak Ibu, kita sedang berada di lembah yang namanya Tabkha atau Heptapegon. Heptapegon bahasa Yunani artinya 7 mata air. Kenapa 7 mata air Bapak Ibu? Zaman dulu ada 7 mata air yang mengalir dari masih ada di belakang.
Aduh. Aduh. So, tapka Bapak Ibu, nama yang benar, heptapegon, 7 mata air. Karena zaman dulu ada 7 mata air Bapak Ibu yang mengalir dari Gunung Hermon dan dataran tinggi Golan, turun, masuk langsung ke Danau Galilea Bapak Ibu. Tapi sekarang tinggal sisa satu Bapak Ibu, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. So di tempat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak Bapak Ibu. Tapi gereja pertama dibangun di tempat ini dibangun oleh orang Yahudi Bapak Ibu dari kota Tiberias. Ini dia Bapak Ibu. Namanya Yosef Akumas Bapak Ibu ya. Ini tapi lihat gereja kecil Bapak Ibu itu yang warna orange ya. Gereja kecil. Dan abad kelima, Martirius, Uskup Martirius, dia bangun gereja lebih besar Bapak Ibu. Ini, oke? Dan tadi, gereja lebih besar, tapi tahun 614, masih ingat tahun 614? Masih. Orang Persia menghancurkan semua gereja di Tanah Suci. Di sini juga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, gereja saat ini dari tahun 1980 dibangun oleh Benediktin Bapak Ibu. Tapi di dalam gereja ada mozaik, ini lihat, ada mozaik. Mungkin mozaik yang paling indah di Israel. Ini untung nggak ada orang Toraja itu. Nggak dibungkusin sisanya. Di bawah altar ada mozaik 2 ekor ikan dan 5 roti Bapak Ibu. Dan ada burung-burung dan ikan-ikan yang asal dari sungai Nil Bapak Ibu. Karena itu zaman dulu orang percaya sungai Nil mengalir dari Mesir sampai ke sini. Tidak begitu Bapak Ibu. Soalnya orang pikir begitu zaman dulu. Dan apalagi di dalam gereja di mana ada mozaik, sebentar itu karena ada di mozaik Bapak Ibu ada seperti menara. Menara itu namanya nilometer. Nilo datang juga dari Nil, sungai Nil Bapak Ibu. Ada berapa huruf di alfabet Yunani. Karena itu dicek air yang naik atau turun di Danau Galilea. Nilometer namanya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. So ini gereja saat ini dari abad ke-20 atau dari tahun 1982 Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum masuk gereja, mari kumpul di depan ada pohon zaitun. Ya. Oke, ada saya cerita tentang pohon zaitun. Oke. Lanjut. Langsung. Itulah dia. Indonesia. Ciri khas. Juga masuk surga, pintunya sempit. Kalau pintunya lebar, masuk neraka. Saya di belakang supaya Bapak Ibu, ini pohon zaitun, dan lihat pohon zaitun yang daunnya. Ya, warna hijau muda dan warna hijau tua. Ini pohon zaitun. Tapi saya mau tanya Bapak. Pertama kali yang kita baca atau belajar tentang daun zaitun, apa itu? Ada burung merpati ya. Saya mau tanya, burung merpati itu betina atau jantan? Betina lah. Hah? Apa? Jantan. Ada yang betina. Ada lah betina. Jantan. Mana dia? Mana betina?
betina. Ya, tidak mikir tentang apa. Betina, kenapa betina katanya? Saya bingung sekarang. Kenapa kita karena betina tidak bisa tutup kemudian. Wow. Hindi. Tapi daun zaitun Bapak Ibu pertama kali itu dari zaman Nabi Nuh. Oke, yang betina, yang burung merpati, ya mereka sudah tahu air sudah turun. Oke, so mari kita masuk dari itu. Intermezzo ya. Kita masuk gereja ya. Please silent. Kita masuk gerejanya ya. Ayo cepat-cepat. Wow. Mozaik yang luar biasa ikan. Mozaik ikan. Tempat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini dia. Di sini rupanya tempat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor. Di sini tempat sini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Ini di sini tempatnya nih. Sekarang sudah dibangun gereja. Di sini belum ada apa-apa, masih kosong semua. Sekarang sudah dibangun. Menang.
murni batunya. Waktu dihancurkan gereja masih tetap. Masih asli loh batu tempat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan ke 5.000 orang laki-laki. Mantap. Di sini ternyata tempatnya. Tuh, baterai mau habis. Ini apa ini? Ini dia gerbang gereja. Biasanya kalau Katolik memang dia ada banyak pintu-pintu ya. Dan ini gereja Katolik lagi ya, lagi-lagi. Di sini banyak banget gereja peninggalan yang dibangun oleh orang Katolik. Akhirnya kita bisa sampai ke lokasi. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Tampilan depan. Kita masuk sini aja. Yang penting foto yang lebih utama ya, video. Iyalah di sini bayar, mau di Balai Papan aja juga bayar. Bukan sini aja. Masih mending ini disediakan, kalau enggak coba ayo. Paus Petrus, Bapak Ibu, dia paus pertama. Ini semua paus dari Petrus, bukan semua, hampir semua, tapi itu yang baru apa namanya, yang ke-14, paus yang baru. Belum ada fotonya di sini ya. Leo ke-14 belum ada di sini Bapak Ibu. Tapi ini semua paus dari paus pertama namanya Petrus Bapak Ibu. Murnia Yesus Bapak Ibu. Dan gereja di sini namanya gereja Primat Petrus atau Petrus yang pertama. Primat atau prima itu pertama. So Petrus yang pertama. So mari Bapak Ibu kita kumpul di kapel yang pertama. Primat. Susunan gereja, susunan paus. Ini adalah susunan paus. Ini kok lebih banyak Katoliknya ya ini? Iya, sejarahnya. Sebutnya di Mesir dengan di itu ya. Iya. Lebih banyak Katolik di sini. Ini makam. Situ aja di panas kena silau. Oke Bapak Ibu silakan. Ya Bapak Ibu, kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 Bapak Ibu. Ini tempat Bapak Ibu di mana Tuhan Yesus masak sarapan untuk berapa murid?
Ada yang tahu? Bukan. 7 murid Bapak. 7. So Ibu akan baca dan coba hitung berapa muridnya, silakan baca. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan memulai dari ayat yang pertama. Dengan tema perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama kita akan mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan Gilead yang di Galilea. Saya ulangi, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Oke, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kamu pergi juga dengan engkau. Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu dekat ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Saya mau tanya Bapak, kenapa Tuhan Yesus tidak bilang sebelah kiri atau depan atau di belakang bahkan? Kenapa sebelah kanan? Bapak Ibu, di Alkitab selalu ada arti. Bapak Ibu, di agama Yahudi sebelah kanan lebih sempurna, lebih baik. Tapi dari mana kita tahu sebelah kanan lebih sempurna atau lebih baik? Silakan buka Mazmur 118, kita baca hanya 2 ayat Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 15 sampai 17. Silakan. Mazmur ayat 18. Kita akan 118. Mazmur 118 ayat 17. Ayat 15 sampai dengan 17. Ya, silakan. Mazmur 118 ayat 15 kita akan mulai membacanya.
suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Terima kasih ya. So dari sini Bapak Ibu kita tahu karena itu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Bapak Ibu. Oke, Alkitab selalu ada arti Bapak Ibu seperti sebelah kanan pada hari ketiga atau lain. Sekarang Bapak Ibu 153 ekor ikan. Apakah ada arti? Pasti. Ya ada arti Bapak Ibu. Tahu? Boleh di sini. 153 Bapak Ibu, ada arti Bapak Ibu. Tahu orang Yahudi atau di agama Yahudi pakai gematria. Apa itu gematria di agama Yahudi? Setiap huruf di alfabet Ibrani Bapak Ibu, setiap huruf punya angka Bapak Ibu. Kalau huruf yang pertama di alfabet Ibrani ini, saya tulisannya 10 huruf di sini. Huruf yang pertama alif. Huruf yang pertama angkanya 1. Huruf yang kedua bet 2. Huruf yang ketiga gimel 3 dan lain Bapak Ibu, bisa sampai 400. Itu sistem di bahasa Ibrani di gematria, bisa sampai nomor 400. So saya tulis di sini hanya 10 huruf. Huruf yang pertama nomor 1, huruf yang ke-10 yud 10 Bapak Ibu. Tapi mau cek apa itu 153 Bapak Ibu, dan saya tulis di sini 2 kata Bapak Ibu. Ini kata yang pertama ada 3 huruf ya, dan kata yang kedua ada 6 huruf Bapak Ibu. So huruf alif angka nomor 1 ya, 1. Nun Bapak Ibu 50, yud 10 lagi. Alif 1, Lamed 30, Vav 6, Hei 5, Yud 10 dan Mem 40 Bapak Ibu. Oke? So mari Bapak Ibu ayo kalkulasi. Huruf yang pertama 1 plus 50 plus 10 61. Ya, 61 Bapak Ibu. So, kata yang pertama nomornya 61. Lanjut Bapak Ibu. 1 plus 30 plus 6 plus 5 plus 10 plus 40 92 ya. 92. Ini 2 Bapak Ibu. 61 plus 92 berapa? 153. Ini 153 Bapak Ibu. Oke, tapi apa saya tulis di sini? Kata yang pertama yang angka 61 ani. Itu bahasa Ibrani ani. Ani bahasa Ibrani aku Bapak Ibu, saya. Kata yang kedua yang angka 92 Elohim. Tahu Elohim artinya Tuhan Bapak. 153 gematria artinya aku adalah Tuhan Bapak. Bahasa Ibrani ani Elohim, aku adalah Tuhan Bapak. Oke? Ini artinya 153 di gematria artinya aku adalah Tuhan. Oke, di sini tuh tempat Tuhan Yesus menampakkan diri ke Simon Petrus ya. Pada saat mereka Apa namanya gerejanya? Gerejanya apa? Aduh lupa ini bukan. Gereja Primatus Santo Petri. Jadi di sini dia tempat Tuhan Yesus menampakkan diri ke
Simon ya, Simon Petrus ya, saat menjala ikan. Sama Tiberias, Galilea, Kineret, Genesaret. Ini dia danau Tiberias, Galilea, Genesaret, Tiberias, Galilea, Galilea. dan Kineret ya. Nama yang sama. Ya, nama yang sama, satu danau 4 nama. Ya. Danau yang sama, Namanya 4. Namanya. Sebutannya 4. Misim, dipanggilnya Pak Misim, bisa dipanggil juga Pak Mujizat. Dan Nisi dan Mujizat ini 4 kali. Sebarkanlah jalanmu sebelah kanan. Si Om. Iya, iya. Apa yang sampai tidak eksis biasa ya, mengajarkan kepada kita Ais. Dua, tiga. Gaya dong. Dua, tiga. Kan kena kepalanya itu mah. Nah lebih jauh lebih bagus. Aku di sini. Kelihatan saja, kelihatan nggak balik dia? Kelihatan, aku kelihatan tuh ketutupan karet. Ketutupan karet. Saling membagi ini daripada patungnya. Apa ya kan? Dikasih komentar. Ya kirim kalau ya. Ini dia danau Tiberias, danau Galilea. Mantap. Indah. Pengen Nanti kita lihat aku cuma foto ininya. Mana foto saya? Teman saya. aduh dinginnya mulut sampahnya nih, udah kelihatan danau Galileanya nih ya. Angin hidungku sampai beku. Aku minta kita belum foto sama sini. Nih sini nih. Lihat kelihatan danau Galileanya. Sempat diambil videonya. Ini dia 7 mata air. Salah satunya tinggal sisa ini, yang dari Bukit Hermon. Coba. Nah, ini dia. Bisa gitu ke Rusia. Mantap. Anggota kita juga. Oke. Udah ada lagi orang. Sudah pada pergi semua. Agak naik lagi. Sedikit lagi. Nih, liatin.
Batunya kayak goa ya. Nih, bis kita cuma di pinggir jalan aja. Berikutnya next kita mau ke Danau Galilea, mau naik kapal ya. Naik kapal. Satu lagi nih nanti. Naik kapal lagi. Oh iya. Iya. Viva México, viva Indonesia. Halo. Halo. Vamos, vamos. Oh, ini dia kapalnya. Mantap. Kita mau nyobain naik kapal. Indonesia. Ah, ibu-ibu lagi. Kapalnya kayak kapal pula. Danaunya kayak laut. Warna. Besarnya di kapal ini. Kita foto di bendera ya? Kita foto di bendera? Oh, iya. Di kapal. Terus kita harus bawa Model kapal zaman Nabi Nuh. Itu bendera Israel. Baby. Shalom. Shalom. Halo. Thank you. Oke, kita sekarang sudah di kapal. Masih acara jalannya. Ya, lagunya. Ya, merah putih Bapak Ibu ya. Kanan. Oh iya, putih di. Ya. Bendera putih dikibarkan ke Indonesia. Untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan di Israel. Tidak ada kebencian Israel sama kita harus menjadi contoh ya. Kita lihat Israel aja mereka nggak mencontohin dan tidak membenci Indonesia. Karena ini dia Masalah gereja kita yang untuk pertama kalinya. Kalau posting secara positif. Aku berdiri dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Tuhan memberkati Indonesia Bapak Ibu, memberkati Israel. Ya puji Tuhan, ini akhirnya kita naik kapal di Danau Galilea Bapak Ibu. Dan Danau Galilea Bapak Ibu luasnya dari utara sebelah sana Bapak Ibu. Utara sebelah sana Bapak Ibu, dari utara sampai ke selatan kurang lebih 23 kilo ya. Dari barat kita sedang berada di sebelah barat sampai ke timur ya, kurang lebih 12 kilo Bapak Ibu. Air di Danau Galilea air tawar Bapak Ibu ya. Dalamnya maksimal 40 meter. Ini video sih. Cuma nanti bisa dianukan screenshot. Tinggi Golan, dataran tinggi Golan dikontrol oleh negara Syria sampai tahun 1967, tapi sekarang dikontrol oleh Israel Bapak Ibu. Dan ada beberapa desa kampung Yahudi di dataran tinggi Golan dan ada kota besar di situ namanya Katsrin Bapak Ibu ya. Ini dataran tinggi Golan dan sebelah timur di kaki pegunungan atau dataran tinggi Golan ada tempat namanya Gerasa Bapak Ibu. Gerasa, kalau cerita di Gerasa Bapak Ibu. Sebelah sana Bapak Ibu, tadi kita datang lewat dari Kapernaum, di depan Kapernaum dan gereja 2 ekor ikan dan 5 roti dan gereja Primat Petrus Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus bilang kepada mereka, tebarkan ajaranmu di sebelah kanan perahu. Dan 153 ekor ikan artinya apa Bapak Ibu? Aku adalah Tuhan, ya aku adalah Tuhan. Itu di dalam gematria Bapak Ibu. Oke, kota Tiberias Bapak Ibu ini di situ Bapak Ibu lihat, walaupun kabut hari ini, tapi kota Tiberias kelihatan. Nanti setelah makan siang kita akan lewat kota Tiberias menuju ke Sungai Yordan, tempat baptisan Bapak Ibu. Oke? Tapi kita setelah naik kapal kita makan siang dulu Bapak Ibu. Kota Tiberias, kota Yahudi Bapak Ibu, kota kecil penduduknya kurang lebih 70.000 Bapak Ibu. Dan kota Tiberias dibangun oleh siapa? Raja Herodes Antipas tahun 19 Bapak Ibu. Dan namanya Tiberias. Pada waktu itu Kaisar Roma namanya Tiberius Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus di Jalan Salib di kota Yerusalem, ya, ada tempat namanya Benteng Antonia, ya. Dan waktu itu Bapak Ibu Raja namanya Raja Herodes Antipas. Tapi saya ulang lagi Bapak Ibu, dia terkenal karena dia yang memotong kepala Yohanes Pembaptis di kota Mishkar atau Makarius. Itu ada di negara Italia. Oke, di kota Tiberias, nanti kita lewat kota Tiberias dan lewat Magdala. Di situ Bapak Ibu ada kampung namanya Magdala, tempatnya Maria Magdalena. Hari abad pertama Bapak Ibu masih ada di situ sinagoga. Dan ada beberapa kolam pertaburan dari abad pertama Bapak Ibu yang kondisinya luar biasa Bapak Ibu. Di depan atau di belakang Bapak Ibu Bukit Sabda Bahagia yang tadi kita bisa lihat Bapak Ibu, gereja Sabda Bahagia khotbah di bukit dan tempat di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 Rasul. Bukit Sabda Bahagia Bapak Ibu. Oke, gereja dibangun oleh Antonio Barlucci ya, tahun 19 ya 1924 Bapak Ibu. Oke, gereja Sabda Bahagia. Dan turun sedikit ke bawah Bapak Ibu, lihat ada kubah warna merah muda ya. Itu gereja Ortodoks Yunani namanya 12 Rasul. Dan di sebelah kiri ada gedung batu-batu warna hitam, bisa lihat? Kapernaum Bapak Ibu. Dan kali kita lihat rumah Petrus ya, rumah Petrus
Pada sinagoga dari abad pertama dan abad keempat, di rumah Petrus Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Itu ada di Injil Matius pasal 8 ayat 14. So ini Bapak Ibu yang Danau Galilea dan gereja-gereja ya mereka ada musik. Iya, shalom. Saudara akhirnya merasakan apa yang Petrus rasakan. Ada di Danau Galilea, satu danau yang banyak sejarahnya, mana mujizat-mujizat terjadi. Dan saya bersyukur bisa berada di sini bersama-sama saudara. Ada satu hal yang saya sampaikan, bagaimana Petrus mengalami mujizat Tuhan. Di tempat ini, di Galilea banyak terjadi mujizat. Dan tadi saya katakan ada yang suami istri tidak punya momongan sudah lama, pas berdoa di tempat ini itu akhirnya punya momongan. Bahkan juga banyak hal-hal yang ajaib, ada yang bantu ya itu doa sungguh-sungguh di tempat ini, maka dia diberkati Tuhan. Artinya apa? Di sini sumber mujizat pasti terjadi asal kita sungguh-sungguh yang saya katakan tadi, kita dengar, kita percaya, kita taat dan kita lakukan, maka mujizat itu terjadi. Dan hari ini saya mau sampaikan ya pesan Tuhan untuk kita semua, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Kita sudah mendengar itu berkali-kali, tapi kita belum mengalami mujizat seperti apa yang Petrus alami, di mana dikatakan dalam Matius 14:12, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nih, di danau ini sudah. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di air, mereka tenanglah. Aku ini, jangan takut. Melihat kita tahu Tuhan, apabila engkau bertindak kepada kami sehingga hari ini kami benar-benar di tempat maka terjadi dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan dia ikut Saudara, apa dengan yang Tuhan artinya? Yesus memerintahkan kepada Sesuatu dia yang supaya mustahil tidak buang mustahil balanya ke kalau Yesus ambil. Sesuatu yang tidak mungkin nih, jawaban Tuhan disitulah Tuhan menjawab kepada apa yang Petrus alami. Dan hari-hari ini saya percaya kita percaya di tempat selama yang ini luar biasa ini mendengar dan kita melihat dan kita membaca di Alkitab. bisa pasti terjadi. Fotoin dong. Boleh minta tolong fotoin ya? Oh iya, gantian ya. Saya cuma Ini dari tadi kita mau darah
Danau Tiberias atau Danau Galilea. Semoga suatu saat bisa balik lagi ke sini. Amin. Sambil lewat. Kurang pengunjung. Dawatnya yang pas balik. Maunya kan banyak orang baru bagus. Misternya aja, biar mister. Selesai untuk part kali ini. Danau Galilea sudah nyobain naik kapal. Sekarang kita mau balik ke bis.